Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismatul Zakia. Saya mengajar di SD Islam Al-Raudatul Amin, Kebomas, Gresik. Saya mahasiswa PBG Daljab kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar LPTK Universitas Negeri Surabaya. Hari ini, Senin 4 Desember 2023, telah melaksanakan praktik mengajar mata pelajaran tematik materi sifat-sifat magnet pada kelas 6 dengan model problem-based learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan yang hari ini mendapatkan giliran memimpin doa. Ya, Putri. Ada berdoa. Let's pray. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Putri. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ustazah akan absen terlebih dahulu. Siapakah yang tidak masuk hari ini? Arfa, ya, tadi izin sakit. Kemudian ada lagi? Ya. Baik, kita doakan semoga Arfa lekas sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Baik anak-anak, supaya kita memiliki jiwa nasionalisme, marilah kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan, siapa yang mau memimpin maju ke depan? Ya, Noval, silakan. Anak-anak silakan berdiri. Ya. Kita angkat tangan kita. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, wibawa di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar ya. Jadi tujuan pembelajarannya hari ini kita akan belajar tentang menyimpulkan sifat-sifat magnet dengan benar melalui tayangan video. Yang kedua, dengan melakukan percobaan, kalian semua dapat menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet dengan benar. Paham semuanya? Ya. Coba Ustazah tanya terlebih dahulu,
kemarin kita belajar tentang apa? Angkat tangan, ada yang mau menjawab pertanyaan Ustazah? Ya, Mas Hamdan? Kemarin kita belajar tentang bentuk-bentuk magnet. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Hamdan. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang sifat-sifat magnet. Nah, hari ini ya, sebelum memulai pembelajaran kita lihat video apa yang akan ditayangkan oleh Ustazah. Ya, kalian cermati dan kalian lihat isi video tersebut. Kereta cepat sudah dimiliki oleh beberapa negara dan jumlahnya terus bertambah. Dimulai dari kereta Shinkansen di Jepang, negara lainnya menyusul. Indonesia akhirnya juga bisa menyusul memiliki kereta cepat pertamanya. Kereta cepat kerjasama dengan Tiongkok ini disebut memiliki kecepatan hingga 350 km per jam loh. Jakarta Bandung bisa ditempuh dalam setengah jam saja. Keunggulan kereta cepat dalam menyingkat waktu perjalanan memang menarik perhatian warga dunia. Namun, tahukah sahabat bahwa masih ada kereta yang lebih cepat lagi, namanya kereta maglev. Bahkan lebih kerennya lagi nih, kereta maglev tidak memakai roda untuk melaju. Namun kecepatannya bisa nyaris 500 km per jam. Nah, bagaimana kereta maglev secepat itu tanpa menggunakan roda? Yuk cari tahu seperti apa kecanggihan kereta maglev dengan menyaksikan video ini hingga habis. Baik, ya. Menarik atau tidak videonya tadi? Sekarang Ustazah tanya siapakah yang bisa menyimpulkan isi dari video tersebut? Angkat tangan. Ya. Oke, Mas Abdil, silahkan. Saya tahu, kereta itu namanya kereta maglev yang berjalan tanpa roda dan menggunakan magnet. Oke, tanpa menggunakan roda dan menerapkan prinsip kerja magnet. Tepuk tangan untuk Mas Abdil. Betul sekali ya. Nanti kita lihat setelah kita melakukan percobaan, kita lihat bagaimanakah prinsip kerja kereta maglev dengan memanfaatkan sifat-sifat magnet. Nah, supaya kalian semua paham apa saja itu sifat-sifat magnet, kita lihat tayangan video berikut. Siapa yang suka menghias pintu kulkas dengan hiasan gambar atau bentuk lucu? Hiasan di pintu kulkas biasanya menggunakan magnet sehingga bisa menempel pada permukaan kulkas. Tapi tahukah teman-teman kenapa magnet bisa menempel pada permukaan kulkas? Yuk kita cari tahu sama-sama alasannya. Sebelumnya kita cari tahu dulu apa itu magnet. Magnet adalah jenis batuan yang memiliki kemampuan menarik benda-benda tertentu. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, magnet adalah setiap bahan yang bisa menarik logam besi. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis litos, yang artinya batu magnesia. Magnesia atau magnesia adalah nama sebuah kota di wilayah Yunani yang sekarang berubah nama menjadi Malaysia di wilayah Turki. Pada zaman prasejarah, di Magnesia juga ditemukan banyak kandungan magnet. Sifat-sifat magnet. 1. Magnet bisa menarik benda tertentu. Seperti yang kita ketahui, magnet bisa menempel di logam besi. Tapi kalau dicoba untuk menempelkan pada bahan lain, belum tentu magnet bisa menempel. Benda yang bisa ditarik oleh magnet disebut benda magnetik. Contoh benda magnetik adalah besi, baja, nikel, dan kobalt. 2. Magnet punya dua kutub. Bukan hanya bumi, magnet juga memiliki dua kutub yang berlawanan. Kedua kutub ini disebut kutub utara dan kutub selatan. Kutub pada magnet biasanya terletak pada ujung magnet yang menyimpan kekuatan magnet paling besar. 3. Kutub yang berbeda saling menarik. Kutub yang sama saling menolak. Seperti yang sudah disampaikan, magnet punya dua kutub yang berbeda. Jika dua kutub magnet yang berlawanan didekatkan, maka secara otomatis kutub akan saling menarik. Sebaliknya,
Jika dua kutub magnet yang sama didekatkan, maka keduanya akan saling menolak. Jadi, kutub selatan magnet akan menarik kutub utara magnet. Kalau kutub utara akan menolak kutub utara, sama dengan kutub selatan. 4. Gaya magnet bisa menembus penghalang. Selain itu, magnet akan tetap saling menarik meskipun diberi penghalang di antara keduanya. Hal ini karena magnet memiliki gaya magnet yang membuat keduanya tetap saling menarik walaupun terhalang benda lainnya. Tapi kekuatan ini akan berkurang jika penghalang yang ada semakin tebal, karena gaya magnet yang bekerja akan semakin kecil. Selain ketebalan penghalang, kekuatan magnet juga penting loh. Semakin besar kekuatan magnet akan semakin kuat menarik walaupun ada penghalang yang tebal. Ya, terima kasih. Jadi itu adalah sifat-sifat magnet. Tadi ada yang bisa menyebutkan sifat-sifat magnet? Coba angkat tangan. Ya, Mas Hana silahkan. Sifat magnet yang jika kutub sama didekatkan akan saling menolak, jika yang tidak senama akan menarik. Iya, tepuk tangan untuk Mas Hana ya. Jadi salah satu sifat magnet adalah jika kutub senama didekatkan akan saling tolak menolak, dan jika tidak senama akan saling tarik menarik. Nah, supaya kalian semua lebih tahu apa saja itu sifat-sifat magnet, maka mari kita melakukan kegiatan percobaan. Siapa yang suka kegiatan percobaan? Aku. Iya. Baik. Sudah dibentuk Ustazah menjadi 4 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ustazah akan bagikan LKPD-nya ya. Silakan dilihat langkah kerjanya, dan nanti ketua kelompok silakan mengambil alat percobaan yang sudah kita siapkan. Silakan. Anak-anak silakan dirangkai alat dan bahan percobaannya berdasarkan langkah kerja yang ada di LKPD. Silakan dibantu penangnya.
Silakan dicoba magnetnya. Ya. Benda apa saja yang bisa ditarik magnet? Benda yang bisa ditarik oleh magnet adalah peniti, paku, dan juga tutup. Silakan coba dipraktekkan. Ya, terima kasih. Ya. Ya, dekatkan magnet kemana? Ke campuran benda ya. Silakan dipasang di sini. Kurang? Ya, diputar lagi. Ya, sudah. Ayo coba didekatkan. Ya, coba. Nah, ini kalau kutub yang senama atau tidak? Tidak. Ya, akan bagaimana? Memutar, tolak menolak. Coba sekarang magnet yang sama kutubnya. Yang tidak sama, ya akan saling menarik. Ya. Silakan ditulis hasilnya ya di LKPD-nya. Anak-anak sudah selesai semua percobaannya? Sekarang waktunya mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Siapa yang mau maju terlebih dahulu? Kelompok mana? Angkat tangan. Oke, kelompok 4. Silakan maju ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari percobaan kami. Anggota kami ada Abdil, Sita, Kineta, dan Naura. Hasil dari percobaan 1 akan dijelaskan oleh Abdil. Satu, sebutkan benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet. Benda magnetis. 1. Serbuk besi. 2. Peniti. 3. Jarum pentul. 2. Sebutkan benda-benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Benda non-magnetis. 1. Beras. 2. Biji jagung. 3. Bagaimana cara termudah memisahkan benda besi dari campuran benda-benda lainnya? Dengan menggunakan magnet, maka benda-benda magnet akan tertarik oleh magnet. 4. Apakah semua benda yang terbuat dari besi selalu dapat ditarik oleh magnet? Berikan alasanmu. Ya, karena besi benda magnetis. 5. Apa kesimpulanmu tentang percobaan ini? Jadi, magnet bisa menarik
benda-benda magnetik. Selain itu, magnet bisa menembus lapisan kardus. Coba silakan. Ya, coba silakan dibuktikan. Benda magnetik. Benda magnet yang tertarik adalah sebuah besi, peniti, dan jambang. Oke, terima kasih. Berikutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Zita. Satu, bagaimanakah pola sebaran sebuah besi yang terbentuk garis-garis gaya magnet? Garis magnetnya banyak yang berkumpul di daerah kutub magnet. Dua, bagian magnet mana yang menarik serbuk besi atau serbuk besi paling banyak? Ujung atau kutub magnet. Tiga, pada langkah percobaan 6, apa yang terjadi ketika kedua magnet saling didekatkan dengan kutub yang sama? Mengapa hal itu bisa terjadi? Saling tolak-menolak karena kutubnya sama. 4. Pada langkah percobaan 7, apa yang terjadi ketika kedua magnet saling didekatkan pada kutub yang berbeda? Mengapa hal itu bisa terjadi? Saling tarik-menarik karena kutubnya berbeda. 5. Apa kesimpulanmu tentang percobaan ini? Pada saat salah satu magnet diikat pada tali dan didekatkan dengan kutub magnet yang sama akan bergerak, berputar, dan menghindar, karena kutub yang sama akan tolak-menolak. Dibuktikan, Laura. Tapi kan juga. Ya, bergerak berputar ya. Ya. Dan pada saat pada kutub yang berbeda akan tarik. Menarik. Oke. Silakan Mas Anda. Barangkali ada yang bertanya. Apakah ada yang bertanya? Ya, silakan Mas Arnau. Menurutmu, bagaimanakah cara paling mudah memisahkan benda magnet dan non-magnet? Dengan menggunakan magnet untuk memisahkan campuran benda magnetis dan non-magnetis. Oke. Ya, Sudah. bagus sekali. Tepuk tangan untuk Mas Akmal dan Mbak Kineta. Jadi cara paling mudah adalah mendekatkan magnet pada campuran itu. Nanti daya magnetis akan tertarik. Silakan ditutup Mas Anda. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk wow. Tepuk wow. Kasih B. Kasih O. Kasih B. Wow. Keren. Tepuk tangan. Baik. Berikutnya kelompok mana yang mau maju ke depan? Silakan kelompok 1. Kelompok lain silakan memperhatikan dan menyiapkan pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil laporan diskusi kami. Diskusi pertama akan dijelaskan oleh Gibran. Satu, sebutkan benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet. Peniti, serbuk besi, paku, dan jarum. 2. Sebutkan benda-benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet atau benda non-magnetis. Biji jagung dan beras. 3. Bagaimana cara termudah memisahkan benda besi dari campuran benda-benda lainnya? Didekatkan dengan magnet. 4. Apakah semua benda yang terbuat dari besi selalu dapat ditarik oleh magnet? Berikan alasanmu. Ya, karena besi merupakan benda magnetis. 5. Apa kesimpulan tentang percobaan ini? Benda magnetis dapat ditarik benda magnet.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nesya. Satu, bagaimana pola sebaran serbu besi yang terbentuk garis-garis gaya magnet? Pola sebaran magnet banyak yang berkumpul di ujung magnet. 2. Bagian magnet mana yang menarik serbu asir atau serbu besi paling banyak? Kutub-kutub magnet. 3. Pada langkah percobaan 6, apa yang terjadi ketika kedua magnet saling didekatkan dengan kutub yang sama, saling tolak-menolak, dan menjauh? 4. Pada langkah percobaan 7, apa yang terjadi ketika kedua magnet saling didekatkan pada kutub yang berbeda? Akan tarik-menarik. 5. Apa kesimpulanmu tentang percobaan ini? Gaya magnet paling kuat terletak di ujung magnet. Coba silakan diskusikan. Ya. Iya, akan memutar dan mendekati kutub yang tidak senang. Apakah ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan Abi. Bagaimana magnet yang digantungkan saat didekatkan dengan kutub yang sama? Bagaimana kutub magnet yang digantungkan saat didekatkan dengan kutub yang sama? Akan memutar dan saling tolak-menolak serta menjauh dari kutub yang senama dan mendekati kutub yang tidak senama. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Abi dan Mas Hana. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Oke, sudah tidak ada. Silakan ditutup. Terima kasih teman-teman sudah bertanya. Maaf jika ada perkataan kita yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Ya, baik teman-teman, kita simpulkan ya. Kita simpulkan hasil presentasinya ya. Yang pertama Ustazah tanya bagaimana pada saat magnet didekatkan dengan benda magnetis yang terhalang oleh kardus? Akan tetap menempel, berarti magnet bisa menembus penghalang. Yang kedua, benda apa sajakah yang bisa ditarik magnet? Logam besi. Ya, peniti, jarum, baik, good. Kemudian, daerah manakah yang paling banyak ditempeli oleh serbuk besi? Kutub magnet, artinya memiliki gaya magnet paling kuat. Terus kemudian, jika magnet didekatkan dengan kutub senama akan bagaimana? Jika kutub yang tidak sama? Tarik-menarik. Oke, baik teman-teman. Nah, untuk menjawab masalah tadi yang disampaikan Ustazah pertama tentang video apa? Kereta magnet. Mari kita lihat ya bagaimana prinsip kerja magnet yang memanfaatkan sifat magnet. Kereta maglev. Maglev merupakan kependekan dari magnetically levitated atau kereta terbang. Kereta maglev diterbangkan kurang lebih 10 mm di atas relnya. Meskipun rel dan kereta tidak menempel, kereta maglev yang super cepat mampu melaju hingga 650 km per jam. Tidak akan terjatuh dan tergelincir. Hal ini disebabkan kereta maglev menerapkan prinsip gaya tolak-menolak magnet
serta didorong dengan menggunakan motor induksi. Kereta magnet telah menjadi alat transportasi massal di beberapa negara maju seperti Jepang, Amerika, Cina, dan beberapa negara di Eropa seperti Prancis, Jerman, dan Inggris. Di Jepang, kereta yang menggunakan prinsip ini yaitu kereta Shinkansen yang menghubungkan kota Tokyo, Nagoya, dan Osaka. Ya, baik. Siapa yang bisa menyimpulkan sifat magnet manakah yang diterapkan dalam kereta maglev? Ada yang tahu? Oke, Mas Hamdan, silakan. Magnet bisa melayang. Oke, sifat tolak menolak sehingga Bisa melayang di atas rel. oke, magnet bisa melayang di atas rel. Betul, teman-teman? Iya, tepuk tangan untuk Mas Hamdan. Jadi, sifat magnet tolak menolak yang dimanfaatkan oleh kereta maglev sehingga kereta maglev bisa tetap bergerak di area medan magnet yang tolak menolak ya. Nah, sekarang teman-teman, supaya Ustazah bisa mengukur kemampuan kalian, maka Ustazah akan memberikan soal evaluasi ya. Silakan dikerjakan dengan jujur dan mandiri supaya Ustazah bisa mengukur tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan. Sudah? Silakan anak-anak yang sudah selesai, silakan dikumpulkan suara. Baik ya, Ustazah akan merefleksi pembelajaran hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang apa? Magnet. Sifat-sifat magnet. Pembelajaran hari ini bagaimana, senang atau tidak? Suka kalau ada mencoba? Suka. Baik, ya, Ustazah akan berikan penghargaan untuk masing-masing kelompok.
Nah, kemudian kelompok terbaik adalah kelompok Nah, Ustazah ingatkan ya, untuk materi berikutnya adalah tentang cara-cara membuat magnet ya. Berikutnya kita akan melakukan kegiatan percobaan lagi. Senang semuanya? Senang. Baik anak-anak ya, pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang cara-cara membuat magnet ya. Kita juga akan melakukan percobaan lagi ya. Senang? Senang. Ya. Baik, anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, membaca surat Al-Fatihah di dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Ya, alhamdulillah ya, untuk pembelajaran hari ini Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.